Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat, NIM D400210154. Oke, pada video kali ini saya akan membahas eh, mengenai klasifikasi sensor suhu. Nah, pada bagian praktikum sensor dan aktuator modul 4 ini kita akan mempelajari tentang pengertian sensor suhu, jenis-jenis sensor suhu, prinsip kerja termokopel dan sensor DHT22, serta penerapan dalam sistem kendali otomatis. Dan ini penjelasan materinya. Oke, pada praktikum sensor dan aktuator modul 4 ini kita membahas mengenai klasifikasi sensor suhu. Nah, sensor suhu atau termometer ini adalah komponen yang mengubah besaran panas atau dingin menjadi sinyal listrik. Nah, sensor suhu ini bekerja untuk mengukur energi panas atau dingin dari suatu objek dan mengubahnya menjadi output analog atau digital. Dan sehingga perubahan suhu dapat dipantau secara real time. Sensor suhu ini termasuk dalam keluarga transducer karena mengubah satu besaran fisik menjadi besaran listrik. Sensor suhu atau bisa dikenal dengan termometer. Nah, sehingga dapat mendeteksi gejala terjadinya perubahan suatu objek tertentu. Nah, sensor suhu ini akan memulai pengukuran terhadap jumlah energi panas atau dingin yang dihasilkan oleh suatu objek sehingga memungkinkan untuk mengetahui dan mendeteksi gejala perubahan terhadap suhu tersebut dalam bentuk output analog maupun digital. Oke, untuk sensor suhu ini juga bisa merupakan keluarga transducer. Nah, jenis sensor suhu yang digunakan pada praktikum kali ini itu adalah sensor termokopel dan DHT22. Nah, untuk sensor suhu termokopel ini adalah sensor suhu yang mengubah perbedaan suhu menjadi tegangan listrik. Nah, untuk prinsip kerja termokopel ini terbuat dari dua jenis logam yang berbeda, yaitu ada kromel sebagai kawat positif dan alumel sebagai kawat negatif. Nah, jika ada perbedaan suhu pada sambungan kedua logam tersebut, maka akan timbul beda potensial yang menghasilkan arus listrik. Dan ini yang kromel dan alumel. Nah, ini termokopel merupakan sensor yang mengubah besaran suhu menjadi tegangan sensor. Ini terbuat dari sambungan dua bahan metalik yang berlainan jenis kromel atau kawat positif dan alumel atau kawat negatif. Nah, jika kedua titik terhubung kedua logam tersebut mempunyai perbedaan suhu, maka akan timbul potensial yang memungkinkan adanya arus listrik di dalamnya. Nah, termokopel ini tipe K ya, mencakup rentang suhu dari minus 200 derajat Celcius hingga 1260 derajat Celcius. Ada beberapa tipe termokopel juga di sini, yaitu ada tipe E, J, K, N, T, S, R, B, dan C. Nah, masing-masing tipe termokopel ini memiliki bahan penyusun sendiri dan rentang pembacaan suhu yang berbeda. Nah, kita kan menggunakan termokopel K ya, yang memiliki rentang suhu dari minus 200 sampai
1260 derajat Celcius. Dan ini untuk gambaran dari sensor thermocouple tipe K. Nah, untuk tegangan dari thermocouple ini, karena tegangan yang dihasilkan thermocouple ini sangat kecil, sehingga diperlukan adanya modul MAX6675. Nah, MAX6675 ini adalah komponen yang berfungsi utamanya membaca tegangan kecil, microvolt dan millivolt, lalu mengubah sinyal dari thermocouple tipe K menjadi data digital melalui konversi ADC atau bisa disebut analog to digital converter. Nah, modul MAX6675 ini membaca suhu menjadi lebih akurat dan mudah diproses oleh Arduino. Dan selanjutnya ini ada sensor DHT22. Kita kemarin menggunakan DHT22. Sensor DHT22 ini untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Sensor ini menggunakan termistor NTC untuk pengukuran suhu dan sensor resistif untuk kelembapan. Nah, spesifikasi DHT22 ini memiliki rentang suhu minus 40 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius. Dan untuk rentang kelembapan sensor DHT22 ini dari 0% sampai 100% RH. Untuk tegangannya bisa menggunakan 3 sampai 5 volt. DHT22 ini juga sering digunakan karena mudah digunakan untuk output digital dan cocok untuk sistem monitoring lingkungan. Nah, DHT22 adalah sensor yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara bersamaan. Di dalamnya terdapat termistor tipe NTC atau itu bisa disebut dengan negatif temperatur coefficient yang digunakan untuk mengukur suhu serta sensor kelembapan berbasis perubahan resistansi akibat kadar air di udara. Nah, DHT ini mampu mengukur suhu dari rentang minus 40 derajat hingga 80 derajat Celcius dari kelembapan dari 0% hingga 100% RH atau bisa disebut dengan relative humidity. Sensor ini dioperasikan dengan tegangan satu antara 3 sampai 5 volt. Nah, ini untuk spesifikasi DHT22 ya. Nah, untuk percobaan satu ini bertujuan untuk mempelajari cara kerja sensor suhu serta memahami bagaimana sensor suhu ini membaca dan menampilkan nilai suhu melalui microcontroller yang kita menggunakan Arduino Uno sebagai microcontrollernya. Nah, prinsip kerja dari percobaan ini sensor suhu DHT22 atau thermocouple tipe K ini digunakan untuk mendeteksi suhu lingkungan atau objek. Nah, untuk mengubah besaran suhu menjadi sinyal listrik dan mengirimkan data tersebut ke microcontroller Arduino ini dan nanti akan menampilkan hasil pengukurannya dalam satuan derajat Celcius ke I2C LED. Nah, jika menggunakan DHT22, data suhu langsung dikirimkan dalam bentuk
digital. Jika menggunakan termokopel tipe K, maka sinyal tegangan kecil dari sensor akan diolah terlebih dahulu. Sehingga akan diolah terlebih dahulu oleh modul MAX6675 sebelum dibaca oleh Arduino Uno. Nah, hasil diterapkan sistem ini dapat membaca suhu dengan stabil sesuai nilai suhu yang ditampilkan dengan kondisi lingkungannya. Nah, sensor ini bekerja dengan baik ya kemarin untuk sesuai spesifikasinya. Nah, untuk percobaan kedua, pengendali aktuator berdasarkan suhu. Nah, percobaan kedua ini memiliki tujuan untuk menerapkan sensor suhu dalam sistem kendali otomatis, di mana suhu yang terdeteksi ini akan menentukan kerja aktuatornya. Nah, aktuatornya menggunakan kipas DC ya. Untuk komponen yang digunakan ini ada sensor DHT atau termokopel, motor DC, relay, LED, buzzer atau sirine, dan LCD. Nah, prinsip kerja pada sistem ini, sensor suhu membaca suhu lingkungan secara terus-menerus dan Arduino memproses data suhu tersebut. Nah, jika suhu berada pada kondisi tertentu, maka Arduino itu akan mengaktifkan atau mematikan kipas ini dan menyalakan LED indikator untuk mengaktifkan buzzer atau sirine sebagai alarm. Nah, relay ini digunakan untuk mengontrol beban tegangan lebih tinggi seperti motor DC 12 volt. Nah, kemarin hasil yang diharapkan aktuator bekerja sesuai perubahan suhu dan sistem merespon suhu secara otomatis. Dan kemarin juga sensor dan aktuatornya terintegrasi dengan baik. Untuk kesimpulan praktikum pada kali ini, percobaan satu itu fokus pada pembacaan dan pemahaman sensor suhu, dan percobaan kedua itu fokus untuk penerapan sensor suhu dalam sistem kendali otomatis. Nah, kedua percobaan ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam pembuatan sistem pengendali suhu berbasis microcontroller. Baik, segitu aja untuk modul 4 praktikum sensor dan aktuator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.